semuanya, selamat berbahagia. Semoga sehat selalu ya. Om Swastiastu, salam rahayu buat kita semua. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan topik hak asasi manusia itu sendiri ya. Nah, tentu kita akan membahas satu pengertiannya, yang kedua adalah tentang substansinya. Seperti apakah itu? Mari kita terus pantengin ya channel ini. Nah, satu itu kita membahas terkait dengan pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ada dua, hak dasar atau hak pokok dan merupakan anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti apakah cirinya? Atau istilah-istilah daripada atau hak asasi manusia itu sendiri. Human right itu dari bahasa Inggris, des droits de l'homme itu bahasa Prancis, Masjid Return itu dari Belanda, hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang sebelum amandemen, HAM itu adalah undang-undang dasar sesudah amandemen. Nah, secara rinci istilah HAM itu sudah monumental. Itu berasal dari kejayaan atau sudah ada sejak keberhasilannya Revolusi Prancis tahun 1989. Nah, itu adalah Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Nah, ini ada menekankan tiga hal, bahwa HAM itu ada kebebasan, liberty, equality, persamaan, dan fraternity, itu artinya persaudaraan. Nah, kemudian berikutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sebagai tonggak utama Universal Declaration of Human Rights itu pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam hal ini, bahwa adanya pernyataan secara umum tentang hak asasi manusia yang pada awalnya belum memiliki kekuatan, namun sejak adanya Statuta Roma tahun 1998 terkait dengan Mahkamah Pidana Internasional tentang International Criminal Court. Nah, di sanalah baru ada penegakan hak asasi manusia secara nasional maupun secara internasional, mendapatkan perhatian yang serius dalam hal ini. Nah, kemudian berikutnya kita perhatikan itu adalah sebenarnya hak dan kewajiban itu apa gitu ya. Nah, hak dan kewajiban itu tentu akan memiliki hubungan yang sama dengan hak asasi manusia. Dan seperti apa kita dalam status kewarganegaraan? Hak itu merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, tentu dalam hal ini hak itu diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Nah, sebagai kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian berikutnya, mengenai hak dan kewajiban dapat kita lihat di pasal 26 dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pasal 26 ayat 1 dan 26 ayat 2 tentang penduduk, 26 ayat 1 bagaimana menjadi warga negara. Begitu pula di pasal 27 sampai dengan pasal 28A sampai dengan J, itu juga sudah menjelaskan secara hakiki terkait dengan HAM atau hak asasi manusia, itu hak dan kewajiban seseorang. Nah, demikian terkait dengan pengertian. Sekarang kita beranjak pada topik selanjutnya, yaitu tentang substansi. Substansi dalam hal ini kita dalam membicarakan berdasarkan karakteristik secara umumnya. Salah satu karakteristik itu bersifat universal. Artinya HAM ini berlaku untuk semua orang tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Kalau kita melihat karakteristik daripada HAM itu ada 4. Itu hakiki, itu adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian ada universal, itu artinya berlaku untuk semua orang.
tidak dapat dicabut, manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain, dan tidak dapat dibagi juga sama, artinya baik itu hak ekonomi, hak sipil, hak politik, dan termasuk yang lainnya. Artinya dalam hal ini selalu mengedepankan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Substansi daripada hak asasi manusia itu lebih menekankan pada jaminan dan hak dan kewajiban itu. Bagaimana caranya kita menjamin ini? Tentu didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi. Pancasila dalam hal ini memiliki 3 nilai, yaitu ada nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental, dan nilai praksis. Mengapa Pancasila yang diambil? Nah, dalam hal ini nilai-nilai dasar hakikat atau nilai dasar daripada Pancasila atau hakikat kelima sila Pancasila, yaitu Pancasila ini ya. Nah, di sana menekankan ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kalian sudah hafal terkait dengan hal ini. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Tuh. Nah, hubungan HAM dan Pancasila. Kelima sila Pancasila terhadap HAM itu adalah satu, ketuhanan terkait dengan kebebasan dalam memeluk keyakinan. Kemudian sila yang kedua terkait dengan harkat dan martabat manusia, itu tentang kedudukan, perlindungan, dan jaminan hukum. Kemudian nilai-nilai persaudaraan, itu sila yang ketiga, yaitu tentang persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kehidupan pemerintahan, bernegara dan masyarakat, itu terkait dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sini adalah hak milik perseorangan dan dilindungi oleh negara. Nah, kalau kita melihat dari nilai instrumental, tentu dalam hal ini merupakan perwujudan nilai instrumental itu pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Artinya dijabarkan dari Pancasila menjadi Undang-Undang Dasar, dari Undang-Undang Dasar terdapat pasal-pasalnya, dari pasal-pasal menjadi undang-undang termasuk juga di perdanya. Nah, seperti apa landasan hukumnya? Nah, di sini banyak ya landasan hukum, bisa kalian searching kembali. Yaitu kita mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea pertama dan 4 serta pasal 28A 28J. Kemudian ada ketetapan MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 yaitu menentang penyiksaan, pemberlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Boleh juga dilihat Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yang tentang pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang hak-hak sipil dan politik, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 yaitu tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian ada peraturan pengganti perundang-undangan atau pengganti undang-undang, itu adalah nomor 1 tahun 1999, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian juga ada peraturan pemerintah dan termasuk juga ada peraturan Kepres. Nah, kalian nanti bisa baca kembali di bahan ajar yang sudah di-share terkait dengan peraturan ini. Nah, kemudian setelah kita pahami terkait dengan nilai instrumental, mari kita pahami seperti apa hubungan nilai Pancasila terhadap nilai instrumentalnya. Nah, dalam hal ini itu adalah rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terperinci dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu terkait dengan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa Indonesia.
Nah, kemudian berikutnya dari hubungannya ini dapat kita melihat hubungan Pancasila dengan HAM berdasarkan nilai instrumentalnya. Satu, terdapat perlindungan HAM dari adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, bahasa, kemudian termasuk juga pandangan-pandangan lainnya. Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Kepentingan umum tidak ada pembeda atau diskriminasi antar individu. Nah, tentu itu yang jadi ditekankan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tentu tidak lepas juga dengan nilai praktisnya. Nilai praksisnya di sini adalah tekankan tentang bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, utamanya adalah mengedepankan tentang nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya setiap harinya, penerapan setiap harinya. Nah, demikian pemaparan pada pertemuan ini. Nanti pantengin terus di channel ini terkait dengan pembahasan topik kita tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Begitu pula dengan upaya penegakannya. Nah, tentu dalam kesempatan ini closing statement-nya itu adalah bahwa HAM itu kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila itu adalah lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan tiga nilai. Tiga nilainya itu adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu adalah berpedoman dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, nilai instrumental yang dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Kemudian berikutnya nilai praksis bagaimana dia mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dalam hal ini terdapat keseimbangan hak dan kewajiban. Hak yang didapatkan itu adalah dampak dari kewajiban yang dilaksanakan. Jadi, jangan menuntut sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Nah, demikian Bapak sampaikan untuk terkait dengan pemaparan kita pada hari ini. Nanti kita selamat bertemu lagi pada channel selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Semoga tetap bahagia. Terima kasih dan have a brighter day. Terima kasih.